Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Habibah Rahmah Hayati dengan NIM 05582931, mahasiswi Sistem Informasi dari UT UP BJJ Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang tugas 2 saya. Tugas 2 mata kuliah struktur data dari kelas 304 begitu. Nah, di sini kita sudah ada 3 soal, 3 perintah yang harus kita buatkan program Java-nya. Di soal pertama kita diminta untuk membuat implementasi struktur data stack dengan metode LIFO dengan 8 data integer acak dan menggunakan proses push dan pop dengan menggunakan proses push dan pop, serta harus menampilkan stack sebelum dan sesudah proses, dan diminta untuk analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, di sini saya sudah punya programnya. Seperti biasa ya, di bagian pertama ini berisi tentang import program Java, memanggil tools Java untuk dipakai di program kita, karena ini kan langsung jadi satu semuanya ya. Jadi di sini saya memanggil program stack, linked list, queue, dan array. Nah, untuk menjawab soal yang pertama tadi, implementasi stack LIFO, kita menggunakan Java program stack di sini ya, menggunakan alat stack. Nah, seperti pada soal nomor 1 tadi, diminta untuk membuat 8 data integer. Di sini kita sudah menampilkan 8 data integer sebagai data stack awal. Nah, karena metode LIFO itu artinya last in first out, maka artinya data yang terakhir kali dimasukkan justru akan menjadi data pertama yang keluar. Bisa kita lihat di terminal. Sebentar, saya clear dulu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kita run dulu sebentar. Nah, pada soal nomor 1, struktur data LIFO, struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out. Nah, bisa kita lihat di terminal pada proses push atau memasukkan data, angka 89 masuk paling terakhir sehingga posisi tumpukannya berada di ujung yang paling kanan. Ini ya, push data angka 89 ini last in ya, sehingga dia berada di paling belakang. Nah, ketika proses pop dijalankan untuk mengeluarkan data, angka 89 inilah yang keluar pertama kali, diikuti dengan angka 72. Jadi ini kan sebelum dilakukan pop ya. Jadi ini ketika data itu masuk, urutannya seperti ini, dimulai dari 12, 25, dan 89 di akhir. Tapi kemudian ketika proses pop dijalankan untuk mengeluarkan data, pop pertama yang keluar adalah 89, disusul dengan angka 72, dan nanti akan ada 63, 51, 47 sesuai dengan urutan last in-nya. Begitu. Nah, untuk analisis kompleksitas waktunya, baik operasi push maupun pop pada stack memiliki kompleksitas notation big O atau konstan. Hal ini dikarenakan proses penambahan dan penghapusan data selalu terjadi di posisi paling atas atau ujung akhir, sehingga komputer tidak perlu melakukan pergeseran pada data-data lainnya. Jadi untuk durasi waktunya itu konstan ya, begitu. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2, kita diminta untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO. Kalau tadi LIFO, last in first out,
Sekarang first in first out, ibaratnya seperti ketika kita sedang mengantri ya, mengantri di minimarket atau mengantri di tempat-tempat umum lainnya, yang mana antrian pertama itu yang diselesaikan lebih dulu. Itu first in first out dengan minimal 8 data integer, lalu sama seperti tadi ya, diminta untuk menampilkan prosesnya. Kalau yang tadi itu kan push dan pop, kalau ini enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudahnya. Lalu juga kita diminta untuk analisis kompleksitas waktu operasinya. Kembali ke program yang sudah kita buat. Ini tadi program popnya ya, ini stacknya, bagian pop dan pushnya untuk menampilkannya. Nah, langsung saja di outline nomor 2, implementasi queue Vivo. Nah, karena kita diminta untuk menggunakan program Java Queue, jadi kita memanggil toolsnya, memanggil alatnya di sini menggunakan ya queue yang sudah kita panggil di awal, Java util queue. Nah, lalu kemudian kita menggunakan linked list ya. Sebentar. Untuk arraynya ya. Nah, integer data queue awal. Di sini kita menyebutkan variabel angkanya. Ada angka 10, 20, 30, 40. Karena first in-nya itu 10, berarti ini yang akan keluar lebih dahulu. Gitu. Nah, kembali ke terminal. Ini ya terminalnya. Kita bisa melihat proses enqueue di mana 8 data integer dimasukkan berurutan melalui dari angka 10 sampai 80. Karena angka 10 ini termasuk first in ya, angka yang pertama masuk, maka ketika proses the queue dieksekusi, angka 10 lah yang keluar pertama kali, baru disusul dengan angka 20 gitu ya. Ini bisa terlihat ya di sini status queue-nya, status antriannya. Sebelum the queue angkanya seperti ini, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 80. Lalu setelah proses DQ keluar antrian, DQ pertama yang keluar yaitu angka 10, karena angka 10 adalah data yang variabel pertama yang dimasukkan, begitu. Nah, ini status akhirnya ya, status DQ-nya. Ini sisanya, angka yang belum dikeluarkan. Nah, seperti itu. Adapun analisis kompleksitas waktu, operasi enqueue dan dequeue di program ini memiliki kompleksitas notation big O atau konstan, sama seperti pada jawaban soal nomor 1, karena di sini kita menggunakan struktur data linked list bawaan Java yang cukup memindahkan pointer referensi ke elemen berikutnya tanpa harus menggeser letak fisik seluruh elemen di dalam memori gitu. Karena kita memakai linked list ya, jadi durasi kompleksitas waktunya itu konstan gitu. Ya, ini karena menggunakan linked list. Ini linked listnya di sini. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 kita diminta membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Lalu kita diminta untuk menampilkan data sebelum sesudah diurutkan, lalu menjelaskannya secara singkat. Nah, pada soal nomor 3
kita diminta untuk implementasi algoritma quicksort dengan tujuan untuk mengurutkan data yang acak. Di sini saya sudah menyediakan 8 data integer yang acak ini ya. Kalau kita lihat programnya ada di sini. Ya, integer data acak. Nah, setelah fungsi quicksort dijalankan, data akan diurutkan secara langsung ya, ini diurutkan secara ascending sehingga bisa dilihat ini urutannya dari kecil ke besar begitu. Nah, cara kerja quicksort ini menggunakan pendekatan divide and conquer, di mana algoritma akan memilih satu elemen sebagai pivot atau titik acuan pada kode ini. Nah, pada kode ini kita memakai elemen yang terakhir, kemudian dilakukan proses partisi, di mana semua angka yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri dan yang lebih besar ke sebelah kanan. Proses pemisahan ini akan diulangi terus-menerus secara rekursif hingga seluruh subarray menjadi berurutan dengan sempurna. Jadi jika kita breakdown script programnya di sini, ini kan angkanya acak nih. Lalu kemudian kita menggunakan pivot sebagai acuan untuk membuat data tersebut bisa diurutkan dari kecil ke tertingginya, terbesarnya. Lalu kita menggunakan looping ya di sini, menggunakan metode if untuk mengurutkannya low ke high gitu. Ini sebagai pointernya juga, jadi bisa dilihat hasil akhirnya akan seperti ini gitu. Jadi akan diulangi metode itu, prosesnya akan dilakukan secara berulang sampai akhirnya angka tersebut bisa diurutkan dengan sempurna gitu. Ini integer ya, seperti itu. Nah, demikian penjelasan dan demonstrasi program ini dari saya untuk pemenuhan tugas praktik 2 struktur data kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.